Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik Hidayatullah di channel Taufik Hidayatullah 14. Di sini gue bersama teman gue Agung Permana ya. Kami mau tanya-tanya ya soal masalah kehidupan ke dia, tentang dia lah. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di video kali ini gue kedatangan teman gue ya, Agung Permana. Di sini. Aduh. Gue mau tanya-tanya ke dia ya. Dari mulai bro. Menyentuh gini. Dari semenjak dia lulus sampai sekarang gue mau nanya 3 pertanyaan untuk Agung ya, CS gue dari sekolah. Oke. Batur Salembur. Pertanyaan pertama, apa sih kesenangan lu semenjak masa sekolah dan sekarang masa-masa kerja? Jawaban nih. Jawablah biar aku. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Agung ya. Ingat pramuka itu sudah izin perkenalkan diri. Di sini saya ingin bercerita atau menerangkan tadi yang dibilang sama ini topik ini saya. Gimana sih keseruan dari zaman sekolah sampai sekarang nih, perbedaannya apa? Menurut saya sih perbedaannya sangat jauh ya. Kalau misalkan zaman sekolah itu ya zaman dimana kita seru-serunya gitu. Jadi seru, sedih, semuanya itu campur aduk. Kalau misalkan serunya kita banyak teman di sekolah, punya banyak pengalaman. Apalagi kalau misalkan kan sekolahnya itu kan di situ kan kita banyak semua kayak apa ya, terutama ekstra atau eskul ya, pengalaman. Nah di situ kan kita banyak. Jadi kalau misalkan kita ngikut gitu, Apalagi cinta pandangan pertama kan pada zaman sekolah. Anjing. Real teh ya. Maaf ya kalau misalkan bercanda gitu ya. Emang nggak kuat sih kalau diceritain itu. Ya di sekolah itu senangnya kayak gitu. Hal ini apa? Yang tidak terlupakan masa sekolah. Yang tidak terlupakan itu banyak. Dari pengalaman kayak lomba. Pada dulu itu kan saya orangnya itu apa ya, banyak gitu, orang itu aktif dalam ekstrakurikuler ya, terutama pramuka. Saya suka yel kayak Kemamun. Pasti tahu lah Kemamun. Kalau daerah Cibadak pasti tahu Kemamun Kamsin. Nah di situ saya pengalaman banyak banget. Kalau misalnya saya diceritain semuanya nggak bakal cukup waktunya. Intinya yang pengalaman paling seru ya kayak yang tak pernah terlupakan itu kayak long march. Tau kan long march, kayak perjalanan jauh gitu. Itu di situ seru banget. Apalagi kita udah gak bisa. Tapi kan di waktu sekolah itu ada senang, ada susahnya ya. Iya. Tapi untuk sekarang masa-masa udah lulus, udah masa-masa kerja itu banyak susahnya apa banyak senangnya? Nah itu emang rintangannya banyak banget kalau udah lulus itu. Terutama kan dari ya kedewasaan kita kan, kalau sudah lulus kan kita udah nggak harusnya main-main lagi ya. Kita udah memasuki kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Dimana kita harus dewasa, harus nggak ada yang namanya bercanda-bercanda. Walaupun itu bercanda ya cukupnya aja, gak usah ini. Apalagi kan kita kan punya orang-orang, terutama orang tua yang harus dibahagiain, teman-teman di sekitar. Nah kalau saya sih, kalau orangnya ingin apa ya, ingin ngebahagiain orang-orang yang di sekitar gitu ya. Tapi jujur, banyak senangnya apa banyak susahnya? Langsung jujur. Kalau tahun-tahun ini banyak susahnya. Mungkin belum ketemu titik yang terbaik menurut takdir ya. Karena masa-masa pendewasaan itu sungguh menyebalkan ya. Mungkin kalian juga pernah merasain ya, terutama yang kita yang seangkatan
di SMA satu Cibada? Udahlah, intinya mah kita saling apa ya, saling support sama-sama temen. Oke. Gimana caranya kedepannya kita lebih baik, lebih apa ya, ketemu jalan yang lebih baik buat kedepannya nanti gitu. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang masa-masa sekolah tapi ketika udah lulus melupakan gitu aja. Nah, Gimana? eh, Kita kan susah senang kan waktu sekolah itu ngalamin kini pahit-pahit manisnya. iya, Dan ketika kita udah lulus, mereka menghilang tanpa kabar dan meskipun ketemu ya bodo amat. bener. Gimana? Menurut- Mereka Iya, emang sehat-sehat aja kah apa gimana? iya, buat teman-teman saya nih, terutama yang pernah kental banget atau ya banyak sih teman saya itu banyak. Sekarang kalau udah lulus itu dia jarang kumpul, jarang ketemu. Ya mungkin kan dia sibuk, iya. Tapi kan kalau misalkan kerja itu kan nggak seharusnya kerja, pasti ada liburnya ya. Nah, walaupun nggak bisa kumpul gimana gitu, emang saya sih sedikit sedih gitu kan. Kenapa gitu, dulu kita pernah ketemu, tapi kalau pas sudah lulus ketemu juga jarang. Bahkan saya suka mikir nih kalau lagi di rumah nih, saya jujur ya suka mikir, ya temen-temen gue lagi ngapain ya sekarang, si ini lagi ngapain ya sekarang. Jadi mikirin satu-satu, anehnya kayak gitu. Pengen tahu gitu kan, kita lagi ngelamun kayak ngerokok di depan rumah, suka mikirin. Ingin rasanya sih pengen ketemu gitu, Oh, gitu ya. kumpul-kumpul lagi walaupun nggak tiap hari, minimal sebulan sekali lah minimal. Setidaknya kita bisa menanyakan Iya, kabar mereka itu gimana. benar. Untuk pesannya gimana untuk mereka? Untuk pesannya, kalau misalkan ada waktu luang, ayolah ketemu bareng. Ini kita ngerokok bareng, ngopi. Jangan sampai Kuatin HP aja dulu. Terus? jangan sampai putus silaturahim. Intinya kayak gitu aja. Walaupun intinya yang ngerasa jauh aja sekarang lah, banyak sih teman-teman saya di sana. Mungkin. Aduh. Oke, untuk pertanyaan kedua ya buat Agung. Tadi kita udah pertanyaan pertama udah selesai, sekarang pertanyaan kedua. Untuk pencapaian untuk sekarang, untuk pencapaian semenjak Agung lulus itu pencapaiannya itu apa? Silahkan jelaskan tuh. Untuk pencapaian ya, Oke. ya langsung aja ya. Untuk Oke. pencapaian kan manusia itu pasti ada. Hmm. Semua manusia itu pasti punya pencapaian ke depannya, mau kayak gimana nih hidupnya nih. Pencapaian kan bukan dari segi materi aja ya. Iya, Dari segi kita berperilaku ke siapapun itu juga bisa. Bisa, Dari segi ibadah atau segi apapun itu. benar. Musik tidak semestinya itu karir aja. Bukan. Silakan. Pencapaian saya sih langsung aja ya, buat saya terutama pribadi. Yang pertama sih saya ingin apa ya, ingin ngebahagiain orang tua. Gimana pun caranya, jadi ngebahagiain orang tua itu nggak perlu kita apa ya, ngasih uang banyak atau gimana, nggak perlu. Jadi kita nurut aja ke orang tua itu udah bahagia memiliki kita gitu. Apalagi kalau kita kayak bikinin apa gitu, orang tua pengen ini kita bikinin, itu udah keinginan saya dulu, keinginan saya. Walaupun hidup saya kayak gini-gini kan, saya namanya juga manusia, harus ada perjuangannya, prosesnya ada gitu ya. Dari situ makanya itu yang paling utama sih pencapaian saya. Kalau yang kedua, Sudah tercapai belum itu? ya insya Allah proses. Dari tanda-tanda. Tanda-tanda proses. Ya, proses. Jadi kan Sedang usaha lah ya. kebanyakan sih manusia itu bermimpi dalam keadaan mata terbuka. Nah, gimana itu bermimpi dalam keadaan mata terbuka? Jadi gini, dia ngelamun nih, pengen nih, gue pengen ini amat, pengen kaya, gue pengen kaya, pengen punya mobil. Nah itu, Tapi tidak Nah, dilakukan. tapi tidak dilakukan. Itu bermimpi dalam keadaan mata terbuka. Kalau misalkan kita Ya seperti apa kata-kata bermimpi tanpa usaha itu sebenarnya itu dolim bagi diri kita sendiri. iya benar.
kayak Terus? gitu. Yang kedua sih pencapaian saya ingin menjadi lebih baik lagi hidup saya sih. Ingin menjadi apa ya, Lebih baik lebih dari berguna, lebih berguna buat orang-orang di sekitar, terutama teman-teman warga sekitar. Jangan dulu ke jauh dulu, terutama daerah lingkungan kita dulu. Oh Ya, sini orangnya kayak gini, jadi kelihatan punya nama nih, Hmm. orangnya baik kayak gini, kayak gitu sih, nggak jauh-jauh. Yang yang ketiga apa ya, banyak sih kalau pencapaian ya. Oke, sebelumnya untuk sekarang kan kamu pasti, aku kan pasti yang punya mimpi gitu untuk kedepannya tuh gimana. Itu coba gimana tidak? Oh, Sementara kan kita hidup kita gede-gede aja. Untuk mencari kerja itu sulit untuk zaman sekarang. apalagi kan kerja sekarang mah ujung-ujungnya kan uang lagi. Kita kan kerja cari uang, ngapain keluarin uang gitu, kayak gitu. Gak ngerti gua. Aduh, emang sih banyak sih nih. Intinya mah udah nggak bisa diceritain sih kalau misalkan ya buat diri sendiri aja. Contohnya kan kayak tadi cuma bisa dijelasin kayak tadi doang. Yang penting mah kan kita gak nyusahin orang lain. Nah dan itu maksudnya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga ya, untuk masalah percintaan untuk saat ini gimana? Waduh, harus sedang menjomblo kah, sedang PDKT kah, atau sedang menjalin hubungan kah untuk seseorang? Ini harus diceritain sama orang-orang nih. Ya, sok aja. Aduh. Kalau Kalau masalah ya. yang privasinya sangat privasi mah jangan. Perjodohan ya. Kalau perjodohan sih pertama kita minta aja sih sama yang di atas. Kan itu nggak kemana. Walaupun minta kita juga harus usaha. Nah kayak gitu kan. Gak mungkin kan kita minta cuma kita diam aja, gak bakal datang. Iya. Intinya tuh ikhtiar sama doa. Jodoh sih saya dulu pernah pacaran, cuma kan gimana ya, kalau walaupun pacaran lama, saya pacaran 5 tahun dulu. Mantap. Terus tapi akhirnya kita nggak ditakdirin bersama gitu. Ya mungkin karena faktor apa ya, kita beda itu kan, pasti kan beda-beda itu. Kan ada pepatah bilang ya, yang lama belum tentu bersama. anjing. yang lama belum tentu bersama. Itu catat. saya pernah pengalaman. Nah kalau jodoh sih saya mintanya sekarang saya masih belum ketemu ya. Kan belum ketemu, emang pengen sendiri dulu. Masih belum. Iya, pengen sendiri dulu. Apa alasannya? Ya saya pernah alasannya kayak gitu, percuma gitu, lama-lama ntar akhirnya nggak bakal bersama. Saya pengen sih ya kerja dulu aja, fokus sama masa depan ya, karir kita. Apa ya, turutin hobi dulu. Iya, intinya itu nikmati masa-masa muda lah. Kita jalanin hobi dulu. Kalau jalanin hubungan sama dia kan belum tentu dianya mau. Lucu aja. Lucu. Lucu lah guys. Kayak gitu ya. Kita buat nih, buat kalian yang punya hobi benar-benar, yuk jalanin hobi kalian dulu. Jangan sampai jalanin hubungan sama dia tapi dianya gak mau, kan sakit ya. Intinya itu yang dimaksud Agung itu nikmati dulu lah masa-masa muda kalian. Benar. Jangan dulu fokus ke percintaan lah. Kan kalau kita fokus percintaan ujung-ujungnya sakit. Ada lagi? Kebenaran kan saya orang kan di hari-hari ini kan saya
belum kerja ya. Dulu kan udah kerja tapi cuma habis kontrak kayak gitu. Sekarang kan saya kegiatannya paling kayak ngopi-ngopi sama anak motor gitu, kayak punya grup gitu ya. Ya kayak gitu saya kegiatannya sekarang. Nah di situ juga saya belajar sih. Kayak gitu juga saya banyak teman-teman dari luar, saya bisa tanya orang sini kayak gimana, asik. Jadi saya punya pengalaman lagi kedepannya kayak gimana nih, orang Untuk iya untuk memperluas iya pergaulan lah. pergaulan, memperluas pengalaman kita, daripada kan kita di rumah tidur aja. Gak enak kan sama tetangga, sama orang tua. Lebih baik kita keluar gitu, cari pengalaman. Walaupun tetangga SB orang iya sakronan pengalaman pahitan. pahitan. Kayak gitu ya buat buat kalian nih. Juga Mungkin pesan-pesan untuk mereka lah. ya Pesan-pesan buat kalian yang masih dari pelajaran hidup Kak Agung. ya yang masih belum mempunyai rumah tangga, sok silakan, jangan buang-buang waktu kalian untuk masih muda. Yuk kita sama-sama bangun karir kita nih, keinginan kita. Intinya komitmen aja sama satu tujuan, insya Allah Intinya itu berinovasi lah, iya berkarya. pasti Masa kita muda bakal dapat apa yang kita inginkan. Dan satu, konsisten Benar. dalam bidang apapun yang kalian jalani. Lelah boleh, nyerah jangan, kayak gitu. Lelah boleh, kalau lelah Kalau aja. rokok aja kita akan beladang. Terus Iya, kalau lelah kita bisa ngerokok, bisa Salam dari Binjai. Bagus bang. bisa dikerok gitu sama dulur-dulur kita semua gitu, supaya kita udah keluar angin gitu. Intinya udah dah, hidup mah jangan banyak pikiran, cuma dipikirin, kalau nggak dijalani nggak bakal sukses. Oke. Ada lagi? Kayak gitu sih, kayak gitu doang, nggak ada. Oke, segitu saja dari kami ya, dari saya Taufik Hidayatullah dan narasumber Agung Permana. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf, kan kami juga masih baru belajar. Dan terima kasih yang mau nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.